Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanindya Fajarun Nurul Istighfar dari Program Studi Administrasi Publik dengan dosen pembimbing Hendra Sukmana MKP. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS di SD Negeri Gangang Panjang, Kecamatan Tanggulangin. Dalam penelitian ini terdapat 4 latar belakang. Yang pertama yaitu pengertian dana BOS. Dana BOS merupakan program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Dana BOS tersebut dapat digunakan untuk keperluan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana hingga pembelian alat multimedia untuk menunjang pembelajaran. Yang kedua yaitu Peraturan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang tahap pencairan dana BOS, di mana tahap 1 cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap 2 tahun sebelumnya, dan tahap 2 cair setelah penyampaian penggunaan BOS tahap 3 tahun sebelumnya, dan tahap 3 cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap 1 tahun anggaran. Yang ketiga yaitu permasalahan dana BOS di Indonesia, di mana pencairan dana BOS sering mengalami keterlambatan. Hal ini menjadi permasalahan yang sering terjadi di sekolah, dikarenakan masih ada sekolah yang belum mengerjakan dana BOS atau belum melaporkan penggunaan dana BOS. Yang keempat yaitu dana BOS di SD Negeri Gangang Panjang. Dalam pelaksanaan anggaran dana BOS di SD Negeri Gangang Panjang masih terdapat kendala di dalamnya, di mana adanya keterlambatan pemerintah dalam penyaluran dana BOS di tahap awal, dan masih kurangnya pemahaman orang tua tentang mengenai dana BOS itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu adanya keterlambatan di tahap 1 pencairan, dan yang kedua kurangnya pemahaman mengenai dana BOS, dan yang ketiga adanya kesulitan saat pengerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, dan yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Sehingga fokus penelitian ini yaitu mengukur seberapa efektif kebijakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Gangang Panjang tahun 2019 hingga tahun 2020 dengan teori efektivitas menurut Martani dan Lubis, yaitu yang pertama pendekatan sumber, yang kedua pendekatan proses, dan yang ketiga pendekatan sasaran. Penelitian ini berlokasi di SD Negeri Gangang Panjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dengan teknik pengumpulan data ada 3, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan tabel 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana BOS yang diterima di SD Negeri Gangang Panjang setiap tahunnya berbeda sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki, di mana pada tahun 2019 jumlah siswa sebanyak 299 dan dana yang diterima sebesar Rp239.200.000, dan di tahun 2020 jumlah siswa sebanyak 286 dengan penerimaan dana sebesar Rp257.400.000, dan di tahun 2021 jumlah siswa sebanyak 285 dengan penerimaan dana sebesar Rp293.550.000, sehingga total penerimaan bantuan operasional sekolah di SD Negeri Gangang Panjang secara keseluruhan sebesar Rp790.150.000, dan totalisasi anggaran dari tahun 2019 hingga tahun 2020 secara keseluruhan
sama dengan penerimaan dana, yaitu sebesar Rp790.150.000. Untuk kondisi ruang di SD Negeri Gangang Panjang dapat dilihat di tabel 2, di mana menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di SD Negeri Gangang Panjang sudah mencukupi atau dalam kondisi baik. Akan tetapi pada ruang perpustakaan dalam kondisi sedang dan ruang UKS dalam kondisi rusak. Hal ini dikarenakan dalam ruang UKS menjadi satu dengan ruang guru. Seharusnya ruang UKS terpisah dengan ruang guru. Untuk kondisi inventaris barang yang ada di SD Negeri Gangang Panjang dapat dilihat dalam tabel 3. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kondisi inventaris barang yang ada di SD Negeri Gangang Panjang sudah mencukupi. Hal ini dapat terlihat dari perlengkapan atau barang-barang yang ada di SD Negeri Gangang Panjang dalam kondisi baik. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator. Yang pertama yaitu pendekatan sumber yang terdiri dari tersedianya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pendekatan proses yang terdiri dari yang pertama perencanaan kegiatan, yang kedua koordinasi antar pihak sekolah dengan pihak komite, yang ketiga kegiatan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, dan yang terakhir pengawasan terhadap kegiatan penggunaan dana BOS. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan sasaran. Pendekatan sasaran merupakan hasil dari penggunaan dana BOS itu sendiri. Apakah sudah efektif atau belum? Pendekatan sumber. Dalam pendekatan sumber ini terdapat 2 kategori. Yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana di SD Negeri Gangang Panjang ini sudah mencukupi atau dalam kondisi baik. Akan tetapi untuk ruang UKS masih belum tersedia. Hal ini dikarenakan untuk pembangunan diperlukan waktu yang cukup panjang. Untuk itu penganggaran untuk pembangunan baru masih belum disediakan. Dan untuk perlengkapan penunjang pendidikan sudah dalam kondisi yang baik atau sudah mencukupi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perlengkapan yang masih baik. Dan yang kedua sumber daya manusia. Untuk pengembangan sumber daya manusia ini, setiap tahunnya di SD Negeri Gangang Panjang sudah menganggarkan untuk pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp400.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.650.000 dan untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.650.000. Selain itu, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 7 dari 16 guru. Hal ini berarti di SD Negeri Gangang Panjang dalam standar profesional guru cukup terpenuhi. Pendekatan proses, di mana dalam pendekatan proses ini yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Sebelum disahkannya rencana anggaran atau RKA, dilakukannya rapat terlebih dahulu dengan komite sekolah. Sebab komite sebagai pengawas pengelolaan dana BOS. Dana BOS tidak boleh menyimpang dari 13 item, di mana pengeluaran penggunaan dana BOS dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, kecuali bagi siswa yang kurang mampu tidak dikenakan pajak. Dan yang kedua, koordinasi antar pihak sekolah dengan pihak komite. Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan mendatangkan ketua komite, sekretaris komite, bendahara komite, dan beberapa paguyuban wali murid. Dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan akan menghasilkan perencanaan yang cermat, efektif, dan efisien dalam pengelolaan dana BOS. Yang ketiga yaitu kegiatan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, di mana dana yang diterima dialokasikan untuk pembelian personal komputer, pembelian buku paket untuk menunjang proses belajar mengajar, dan juga digunakan untuk pembelian barang habis pakai seperti pembiayaan langganan dan jasa. Selain itu, dana BOS yang diterima digunakan untuk honorarium guru honorer.
di mana pada guru pendidikan agama Islam digaji sebesar Rp800.000 dan untuk guru ekstra TIK sebesar Rp650.000 setiap bulannya. Yang keempat yaitu pengawasan terhadap kegiatan penggunaan dana BOS, di mana setelah pencairan dana BOS, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo meminta laporan realisasi penggunaan dana BOS. Sebagai instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam pelaporan penggunaan dana BOS, maka dilaksanakan pemeriksaan setiap 4 bulan sekali atau setiap pencairan dana BOS. Pendekatan sasaran dalam pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan di SD Negeri Ganggang Panjang sudah memenuhi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sarana dan prasarana dengan keadaan rata-rata baik. Dengan begitu dapat meningkatkan semangat siswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pendidik dan tenaga kependidikan juga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan nyaman, sehingga dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Dan siswa dapat memahami pembelajaran dengan mudah. Kesimpulan, dalam pendekatan sumber, baik fisik maupun non-fisik sudah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan pada sarana dan prasarana yang secara keseluruhan memiliki kondisi rata-rata baik. Walaupun belum memiliki ruang UKS, akan tetapi fasilitas yang ada sudah terpenuhi. Dan pada pendekatan proses, semua sudah efektif, tidak ada kendala apapun di dalamnya. Sedangkan pada pendekatan sumber, perencanaan yang dilakukan sudah mencapai target, yaitu kenyamanan siswa dalam proses belajar, serta profesional pendidik dan tenaga pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Ganggang Panjang ini tidak mengalami kendala, karena sesuai dengan juknis BOS yang telah ditetapkan, sehingga dapat terrealisasi dengan baik. Hanya saja pada saat pencairan tahap awal mengalami keterlambatan penyaluran dana BOS dari pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.